Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini berjumpa kembali dengan Ibu Diah ya. Apa kabar kalian semuanya, anak-anakku semua? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Guru. Baik, anak-anakku semuanya. Sebelum pembelajaran kita mulai, ya, tidak lupa kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Ya, kita baca doa sebelum belajar. Bersama-sama ya, Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anak-anakku semua, ayo barusan siapa yang tidak berdoa? Sebelum Bu Diah absen ini, Bu Diah sudah ngantong ini siapa namanya yang barusan tidak berdoa? Coba diulangi sekali. Bukan, nggak usah nunjuk temannya ya, hanya Bu Diah yang tahu ya. Baik, coba sekarang Tony belum berdoa, Bu. Hasan belum berdoa itu, Bu. Kita mulai lagi ya. Kita mulai lagi untuk berdoanya yang sungguh-sungguh semuanya. Suaranya semua dikeluarin. Yo. Kita berdoa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah semua berdoa. Tadi itu yang Dia lihat ya, yang belum berdoa itu ada Oleh, tuh nggak berdoa itu tadi nunjuk-nunjuk temannya, padahal dia sendiri yang nggak doa, ya nggak boleh seperti itu. Baiklah. Sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu untuk hari ini ya. Coba yang Bu Dia panggil jawab dengan kata hadir. Oleh. Hadir, Bu. Dwi. Hadir. Maria. Hadir. Ari. Hadir. Agak lebih cepat dong, suaranya yang keras ya. Bu Dia nggak dengar. Ida. Ida. Nggak ada. Oke. Agustin. Bu. Hadirah. Ya. Laili. Hadirah, Bu. Mardiani. Hadir. Ulin. Pak Tony. Masuk. Hadir, Bu. Hasan. Hadir. Baik. Jadi untuk hari ini 2 anak ya yang tidak hadir ya. Kita doakan tetap dalam keadaan yang baik, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, serta selalu dalam lindungannya Allah. Baik anak-anakku semua. Nah, untuk pembelajaran hari ini ya, tidak lupa ya, Bu Dia mau mengingatkan kalian nih tentang pelajaran yang kemarin ya. Kita belajar tentang akhlak terpuji juga yang kemarin. Hanya kemarin itu kita belajar tentang sikap sopan ya, tentang sikap sopan. Nah, bagaimana, masih ingat nggak kalian apa sih sikap sopan itu? Nah, coba siapa yang mau jawab nih? Coba. Siapa yang berani? Lupa, Bu. Hah? Lupa? Ada yang mau bantu Bu Dia untuk menjawab? Apa sih sikap sopan itu? Pantun, Bu. Ya, sikap sopan itu adalah sikap yang termasuk di akhlak terpuji ya anak-anak semua ya. Bagaimana cara kita untuk bersikap lebih baik dengan entah itu melalui cara kita dari perbuatan kita ataupun dari sikap kita, kemudian cara bicara kita. Nah, yang seperti itu.
Terus coba lagi Ari, jawab coba. Untuk sikap sopan ini sebaiknya kita terapkan di mana coba? Di mana ya, Bu? Di rumah. Di rumah aja. Oh, Ari kalau bersikap sopan cuma di rumah aja. Berarti kalau Di sekolah juga. Oh, di sekolah. Terus cuma di rumah sama di sekolah aja. Mana lagi ya? Gimana lagi? Coba. Oleh, gimana lagi coba? Di pasar, Bu. Ya, bagus. Di pasar itu berarti di tempat umum ya. Ya, baik. Jadi, kesimpulannya kita bersikap sopan itu bukan hanya di dalam rumah kita sendiri, bukan. Bukan hanya di dalam dengan teman-teman kita yang ada di sekolahan, bukan. Bukan hanya di pasar seperti yang dibilang sama Tolib itu tadi, bukan. Ya, bukan. Tapi sikap sopan ini kita terapkan di mana saja. Nah, seperti itu. Baik. Baik, anak-anakku semuanya. Ayo, itu siapa yang ketawanya banter sekali ya? Nah, semuanya perhatikan Bu Dia. Oke. Baik, anak-anakku semua. Masih semangat toh? Sebelum kita mau masuk ke materi, kita tepuk semangat dulu ya. Baik. Semangat, Bu. Ya, yuk coba Bu Diah kasih contoh dulu, tepuk semangat. Kita mau tepuk semangat dulu biar tambah semangat ya. Pagi-pagi masuk mau loyo ya. Kita tepuk semangatnya nanti gini. Tepuk semangat, tok tok, semangat. Bisa? Kita praktekkan sekali aja semuanya biar semuanya semangat ya. Ya, kita mulai. 1, 2, 3, tepuk semangat. Ya, alhamdulillah semangat semuanya. Ya, baik anak-anak semuanya. Untuk hari ini siapa yang tidak bawa buku paketnya? Siapa yang hari ini tidak membawa buku paket akidah akhlak? Saya, Bu. Ya, Bu. Aduh, Lupa. Buku PR-nya ketinggalan, Bu. Iya. Buku saya basah, Bu. Kehujanan. Ya Allah. Ya, baiklah. Sekarang yang tidak bawa buku paket tidak apa-apa. Kalian tetap memperhatikan pelajaran yang akan Ibu sampaikan. Ya. Nah, hari ini anak-anakku semuanya, sebentar, Ibu mau share screen dulu, ya. Kalian perhatikan semuanya. Kita akan masuk ke materi pembelajaran kita. Ya. Ya. Baik, anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran kita hari ini, kita belajar tentang sikap terpuji yang kedua, yaitu tentang sikap menghargai. Ya. Nah, nanti Ibu akan memberikan apa itu namanya, menampilkan sebuah video. Nanti kalian sebelum Bu Diah menampilkan sebuah video, nanti kalian bisa memperhatikan penjelasan materi yang akan Ibu sampaikan terlebih dahulu. Nah, nanti setelah belajar, untuk tujuan dari pembelajaran ini nanti adalah setelah kalian belajar tentang sikap menghargai, nantinya kalian akan bisa menguraikan ya tentang sifat dan perilaku menghargai. Ya, seperti apa itu nanti. Kemudian nanti setelah kalian menyaksikan ya video dari yang Ibu sampaikan, nanti kalian akan bisa menilai ya, menilai tentang perilaku sifat dari menghargai itu dengan baik. Kemudian dari penyajian materi yang Ibu sampaikan, nantinya kalian akan bisa ya menunjukkan bagaimana sikap menghargai dengan benar. Ya,
Baik anak-anakku semuanya. Nah, sekarang kalian semuanya perhatikan ya. Perhatikan Budia. Ayo, siapa itu yang jawel-jawel koncone? Ayo. Siapa itu? Ayo, Laili. Ayo perhatikan, ngobrol dewe. Ya, perhatikan dulu ya, Nak ya. Ya, baik. Sikap menghargai. Nah, apa itu sikap menghargai? Nah, nih. Menghargai itu mempunyai banyak arti, ya. Menghargai itu adalah di mana seseorang itu tidak menyepelekan orang lain atau memandang sebelah mata orang lain. Nah, itu bisa saja menghargai itu bisa kita tunjukkan dengan sikap kita ataupun dengan melalui cara bicara kita. Kemudian yang arti dari sikap menghargai itu sendiri dalam dalam arti yang lain itu adalah sikap peduli, ya. Sikap peduli bisa terhadap diri sendiri ataupun orang lain atau lingkungan, atau memperlakukan orang lain seperti keinginan untuk dipedulikan, beradab, ya, tidak melecehkan atau menghina orang lain. Nah, itu adalah pengertian dari sikap menghargai. Nah, kemudian di sini dalil, ya, ada dalilnya. Perintah, ya, untuk menghargai ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, yang dimana artinya adalah orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, ya. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, jadi begitu. Memang perintah untuk saling menghargai terhadap sesama ini datangnya langsung dari firman-Nya Allah untuk menjaga hubungan baik terhadap sesama, yaitu dengan cara menghargai, bersikap yang baik, ya, terhadap siapa saja. Nah, di sini kita akan bisa nih, ya, menilai seseorang yang bisa menghargai orang lain, ya. Di antaranya dengan cara bagaimana, ya. Yang pertama itu selalu berusaha menjaga sikap. Jadi jangan menunjukkan sikap kita itu kayak menyepelekan orang. Nah, itu tidak boleh, ya, anak-anak semua. Kemudian tidak boleh lagi egois atau mementingkan diri sendiri. Kemudian dia lebih suka berdiskusi daripada pilih-pilih maunya ngobrolnya sama siapa. Nah, kemudian ketika disapa sama orang lain, ya kita menjawabnya, ya, seperti itu. Ini adalah ciri-ciri dari orang yang suka menghargai orang lain, ya, anak-anak semuanya. Oke, sebelum Ibu lanjut, apakah ada yang sudah mengantuk ini, ya? Sudah, Bu. Baru berjalan berapa menit? Ada yang mau bertanya sebelum Ibu lanjutkan? Jika tidak ada, kalian perhatikan lagi, ya. Perhatikan dulu, ya, anak-anak semua. Oke, nah, kalau tadi kita bisa menilai orang itu menghargai atau tidak dari ciri orang tersebut, nah, sekarang kita akan bisa melihat ciri orang yang tidak suka menghargai orang lain. Cirinya apa saja? Nih, selalu interupsi saat kita berbicara. Maksudnya di sini adalah contohnya ini, Fatoni. Nah, Fatoni suka lihat temannya si Laili baru ngobrol sama si Arin. Nah, tahu-tahu dia nyelonong. Laili, kosek Laili dengok aku. Padahal Laili sama Arin baru ngobrol. Nah, yang seperti itu namanya memotong pembicaraan teman, itu juga nggak boleh. Sama teman aja kita harus menghargai saat dia bicara, apalagi kalau orang tua kita, ya, orang tua kita sedang berbicara. Tidak boleh kita mengganggu atau memotong pembicaraannya.
Lalu ketika disapa terus kita mengabaikannya. Jadi seakan-akan kita itu terlihat sikap kita itu sombong. Nah, kemudian kalau janjian sama orang ya ditepati ya. Tidak boleh kita mengingkarinya atau apa itu namanya dengan alasan apapun ya, kecuali kalau benar-benar ada urgent atau musibah, nah baru kita sampaikan. Insya Allah teman yang kita janjian sama kita tadi pasti bisa menerima. Kemudian bersikap sesuka hati. Nah, sak penae dhewe. Tuh, Tolib itu tadi ya. Tolib seperti Mas Tolib itu tadi ya, apa itu namanya, suka nunjuk-nunjuk temannya, bilang temannya nggak berdoa padahal dia sendiri tuh yang berdoa. Nggak boleh seperti itu ya. Terus apa itu namanya, tidak mau menerima nasihat. Nah, emangnya yang bisa memberi nasihat orang tua saja? Tidak ya, tapi dari teman juga bisa memberi nasihat kepada kita, Bapak Ibu guru ya. Orang-orang terdekat kita bisa memberi nasihat dan kita harus mau menerima nasihat tersebut ya. Beda sama seorang yang tidak suka menghargai orang lainnya, di antaranya tidak mau menerima nasihat. Kita lanjut. Nah, terus cara untuk menghargai orang lain nih. Di antaranya seperti yang Ibu sampaikan di dalam slide berikut ya. Tidak pilih-pilih saat bermain. Kemudian menerima pendapat dari orang lain. Terus kalau ini pun miliknya orang lain ya udah jangan dipinjam. Kita mau pinjam terus kok tidak boleh sama teman kita, ya sudah, tidak tidak apa-apa, jangan memaksa. Jadi kita menghargai bahwa itu miliknya orang lain. Coba Bu Dia mau tanya nih sama Agustin ya. Agustin, mana Agustin? Tadi masuk loh. Ya Ibu. Oh iya. Saya. Coba Agustin, pernah nggak Bu Dia mau tanya nih, pernah nggak kamu pinjam sesuatu, pensil atau apa gitu sama temanmu? Pernah Ibu, saya pernah meminjam penggaris sama Mbak Ari. Oh gitu. Terus ketika kamu meminjam, kamu izin dulu nggak? Enggak Bu, langsung saya bawa. Oh, bawa. Terus bagaimana itu yang punya? Tahu nggak kalau itu penggarisnya kamu ambil? Nggak tahu Bu, terus kan udah dikembalikan. Oh begitu. Baik, coba sekarang Bu Dia mau sama Mbak Maria. Mana Mbak Maria? Mbak Maria? Ngantuk, Bu. Waduh, masih pagi belum sarapan ya? Belum makan. Coba tetap semangat. Aduh, kayaknya kok lemes semua ini. Ya udah, coba kita tepuk-tepuk lagi yuk. Coba semuanya perhatikan. Ayo, semuanya perhatikan. Yuk, tepuk satu. Yuk, semua tepuk dulu. Tepuk dua. Ya, siapa suka hati bilang aku. Aku. Siapa suka hati bilang aku. Siapa suka hati, mari kita lakukan. Siapa suka hati bilang aku. Siapa suka hati bilang anak soleh. Anak soleh. Yang keras dong. Siapa suka hati bilang anak soleh. Anak Soleh. Siapa suka hati, mari kita lakukan. Siapa suka hati, bilang anak soleh. Anak Soleh. Oke, bagus. Sekali lagi, yang keras semuanya. Siapa suka hati, bilang semua, aku anak soleh. Soleh. Ya, pintar Kakak nih. Ya, lagi. Siapa suka hati, bilang semua. Aku Aku anak
Ya. Siapa suka hati, mari kita lakukan. Siapa suka hati, bilang aku anak soleh. Anak Anak soleh. Pinter. Pinter semuanya, alhamdulillah. Sudah balik lagi ke semangatnya. Oke, sekarang ini sebelum Budiah lanjut lagi. Nah, Budiah mau tanya lagi nih sama Mas Hasan. Mana Mas Hasan? Hadir, Silakan, Bu. Bu. Cerita sendiri itu, Bu. Oke, Mas Hasan, coba Budiah mau tanya. Kamu perhatikan nggak tadi Budiah tanya sama Agustin itu tadi? Dia tahu nggak? Perhatikan nggak? Maaf, Bu. Hah? Nggak perhatikan, Bu. Maaf. Ulangi lagi, Bu. Ya, baik. Jadi untuk Mbak Agustin ini tadi, coba perhatikan Budiah. Dia tadi Budiah tanya, pernah pinjam nggak sih? Ya, pernah pinjam nggak barang milik temannya? Ternyata dia bilang, pernah Bu, saya pernah pinjam. Izin nggak sama orang yang punya? Budiah tanya gitu. Ternyata dia nggak izin. Tapi dia nggak yang punya itu nggak tahu Bu, karena udah aku kembalikan. Nah, menurut Mas Hasan, bagaimana sih perilaku atau sikap dari Mbak Agustin ini yang pinjem tapi nggak izin gitu, sampai yang punya nggak tahu tapi udah dikembalikan. Menurut Mas Hasan bagaimana? Ya. Yang tidak baik, Bu. Pintar, tidak baik ya. Terus bagaimana harusnya? Baiknya Harusnya minjem dulu pada teman, Bu. Bilang dulu gitu ya, izin dulu gitu Iya, ya. Bu. Iya, Bu. Pintar sekali buat Mas Hasan. Ya, Baik, Bu, besok saya izin dulu kalau mau pinjam. Iya, terima kasih. Bagus. Jadi untuk semuanya saja ini ya, jika kalian mau pinjam barang milik temannya ya, jangan asal ambil, harus izin dulu. Kalau boleh baru dipinjam, kalau nggak boleh jangan memaksa. Jadi kita menghormati, menghargai barang milik teman kita. Ya, itulah ya cara menghargai teman kita atau orang lain. Nah, kita lanjut. Nah, di sini contoh sikap ya, contoh sikap menghargai. Nah, contoh sikap menghargai itu bisa di sekolah. Ya. Contohnya seperti apa? Coba. Di sini tidak boleh membuli temannya atau mengejek temannya ya saat dia tidak bawa bekal ataupun saat dia nilainya jelek ya. Kemudian tidak boleh mencontek pekerjaannya ya. Nah, seperti itu. Kemudian tidak berbicara kasar ya kepada temannya ya. Kemudian saling menghargai pendapat teman saat berbicara, temannya berbicara. Ini salah satu contoh sikap menghargai yang bisa diterapkan di sekolah. Kemudian, nih, contoh sikap menghargai saat kita ada di masyarakat ya. Pastinya kita saling menghormati, menghargai antar sesama. Kemudian, tidak mementingkan kepentingan pribadi ya. Tidak melarang teman kita saat teman kita akan beribadah. Nah, kita izinkan. Nah, seperti itu. Kemudian, nih, contoh sikap menghargai saat di rumah. Nah, saat di rumah kita bisa menghargai orang tua kita dengan cara bagaimana? Dengan cara menghormati, jelas menghormati ayah dan ibu kita, ya. Kemudian mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua kita, serta tidak membangkang, ya, perkataan atau nasihat yang diberikan oleh orang tua kita. Ya, baik anak-anakku semuanya.
Coba dari materi yang Ibu sampaikan ini, adakah yang mau bertanya? Jika tidak ada, kita akan lanjut ke video yang akan Ibu putarkan tentang contoh dari sikap menghargai. Bagaimana? Sudah tidak ada? Kita lanjut ya. Ya. Ibu Guru. Baik. Coba kalian simak ya video yang akan Ibu sampaikan. Baik, anak-anakku semua. Pusing. Ya, baik anak-anakku semuanya. Berikut adalah sudah Ibu sampaikan untuk video ya, video tentang sikap menghargai. Itu adalah contoh ya, contoh. Kemudian di sini nanti Ibu minta tolong sama kalian, salah satu dari kalian untuk bisa menjelaskan bagaimana sih apa saja isi dari video tentang sikap durhaka kepada cerita tentang durhaka kepada orang tua itu tadi. Bisa kalian Bu Diah mau minta tolong salah satu dari kalian, Mbak Ari? Ya, Bisa Bu. disampaikan? Singkat saja nggak apa-apa, Nak. Ya, itu tadi videonya menggambarkan anak yang tidak berbakti pada orang tua. Kemudian selalu berkata yang kasar. Iya. Jadi kita harus bagaimana terhadap orang tua, Nak? Harus sopan. Iya, harus sopan Harus menghargai. ya. Harus Baik. mendengarkan nasihat-nasihat orang tua. Iya, jadi yang di video itu tadi bagaimana? Boleh dicontoh tidak? Tidak boleh. Ya, baik. Baik, anak-anakku semuanya, untuk materi kita tentang sikap menghargai mungkin sudah selesai ya. Kemudian video juga sudah kalian saksikan. Dan di sini Ibu nanti punya tugas buat kalian untuk mengerjakan ya, mengerjakan latihan soal ya. Sebagai bahan kalian ini sudah paham belum dengan apa yang Ibu sampaikan. Nah, nanti akan Ibu bagikan soalnya, kalian kerjakan, Ibu akan kasih waktu kalian kurang lebih 15 menit. Nah, setelah itu, baik anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran, untuk evaluasi, sudah dikerjakan semua ya? Sudah. Nah, sekarang dikumpulkan ya, sudah dikumpulkan. Oke, dikumpulkan. Ya. Baik, anak-anakku semuanya, dari pembelajaran ini, ya, dari pembelajaran tentang sikap menghargai ini, ya, kita nantinya akan bisa mengambil manfaatnya. Nah, manfaatnya itu apa saja ya? Jadi dari pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa? Ada yang bisa? Ya, Bu. Ya, coba Dwi, Mas Dwi. Ya, yang pertama menghargai orang lain menjadikan hidup kita lebih bahagia, Bu. Iya, pintar. Kemudian siapa lagi yang mau? Saya, Bu. Iya, silakan Mbak Maria. Biasanya kalau kita sopan, nanti orang tua kita jadi tambah sayang. Iya, pintar. Itu manfaat ya dari pembelajaran kita hari ini. Satu lagi, coba. Saya, Bu, Iya, silakan Mas Toleb. dikasih uang sama Mama, Bu. Hah? Ya, bisa. Dikasih bisa. uang. Iya. Diupayi. Kalau kita ini ya, jadi hadiah ya, dikasih hadiah ya sama mamahnya ya. Iya. Ya, baik. Jadi jika kita bisa menghargai ya, bisa menghargai sesama, bisa menghargai teman kita dengan orang lain, orang tua kita ya,
kita akan banyak sekali mendapatkan manfaatnya, diantaranya yaitu hidup kita akan menjadi lebih tenang, kemudian tidak akan timbul permusuhan atau perpecahan, dan kemudian akan terbentuk rasa persatuan. Ya, baik anak-anakku semuanya, sebelum kita akhiri, Ibu punya tugas buat kalian. Nanti LKPD-nya ya yang di buku yang sudah kalian punyai, nanti bisa kalian kerjakan ya sebagai tugas kalian di rumah. Besok saat ada jadwalnya Budi ya, kalian bawa, kita cocokkan, kita bahas ya. Baik anak-anakku semuanya, demikian apa yang bisa Ibu sampaikan ya atas perhatian kalian. Ibu ucapkan terima kasih, tetap semangat ya, tetap semangat untuk kalian semuanya. Kita sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya dengan membahas materi tentang sikap berterima kasih dan rendah hati. Ya, sampai jumpa. Kalian belajar juga materi itu supaya sudah siap nantinya. Terima kasih. Kurangnya dari Budia mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.